Jadi friends, bahkan eksperimen ini juga menggunakan para pelacur atau pekerja seks untuk menarik para pria melakukan hubungan seks, agar ini adalah metode untuk menghapus ingatan seseorang dengan cara menembakkan gelombang suara yang berfrekuensi sangat tinggi ke kepala subjeknya yang mengakibatkan korban tersebut. Dan ternyata nih, Hollywood juga menggunakan film-film untuk melakukan pencucian otak manusia melalui berikut ini friend, adalah poin-poin penting. So kalian ikuti video kita dari awal sampai akhir biar kalian benar-benar paham ya. Halo friend, balik lagi bersama aku Billy di Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal ngebahas sebuah eksperimen, mungkin eksperimen terkejam yang pernah dilakukan oleh agen rahasia Amerika Serikat, yakni CIA. So jadi sekarang kita nggak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas nih, misteri ilahi, eksperimen MK Ultra. So mungkin buat kalian yang nggak tahu apa itu eksperimen MK Ultra, di MK Ultra gitu. Jadi MK Ultra ini adalah proyek rahasia untuk mengendalikan pikiran dan penyiksaan psikologis friend, dengan menggunakan obat-obatan dan teknologi yang dilakukan oleh CIA selama Perang Dingin ya. Tentu aja nih, yang menjadi subjek penelitiannya tidak lain tidak bukan adalah seorang manusia itu sendiri friend. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan dari eksperimen MK Ultra ini? Jadi berikut ini adalah poin-poin penting ya friend ya. Jadi tolong simak video kita dari awal sampai akhir biar kalian benar-benar paham friend. Jadi dimulai dari poin yang pertama ya friend, ini tentang pemakaian narkoba nih ya. Jadi dikutip dari kompas.com, eksperimen yang satu ini menggunakan LSD atau semacam narkoba bius gitu loh friend. Jadi CIA ini biasa memanfaatkan sifat narkoba ini untuk mengubah pikiran dan pencucian otak serta penyiksaan psikologis nih buat subjek penelitiannya. Selain LSD, proyek rahasia itu juga menggunakan ekstasi, heroin, metafetamin, dan jamur ajaib friend untuk melakukan eksperimen pengendalian pikiran itu tadi. Jadi kayak misalkan LSD ini ya, atau semacam narkoba bius ini kayak disuntikkan friend ke dalam tubuh manusia yang kalau kasarannya ya bisa kita sebut manusia itu adalah apa ya, seorang kelinci percobaan lah dari proyek eksperimen MK Ultra ini friend. Ngeri ya. Lanjut nih, di poin yang kedua, yakni tentang pelacur atau pekerja seks MK Ultra nih friend. Jadi MK Ultra ini mempekerjakan pelacur untuk memikat para lelaki atau mangsanya ke safe house CIA ini, dimana mangsanya ini gak sadar kan kalau mereka ini dijebak untuk dijadikan subjek eksperimen pengendalian pikiran. Jadi CIA ini memberi para pria itu LSD atau yang tadi itu semacam narkoba bius itu ya, dan agennya akan mengamati dari balik kaca soal efek obat itu pada perilaku seks mereka. Gak ketinggalan juga dengan alat perekam yang dipasang di kamar pelacur tersebut friend. Eksperimen ini tuh diberi nama Operasi Klimaks Tengah Malam. Jadi mungkin kalau kalian pengen daftar bisa langsung tulis di kolom komentar ya friend ya. Lanjut nih pada poin yang ketiga nih friend, yakni tentang kematian Frank Olson, seorang ilmuwan MK Ultra nih. Jadi Frank Olson ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk CIA sebenarnya. Jadi pada tanggal 28 November 1953, Olson jatuh hingga tewas dari jendela kamar hotel dengan dugaan bunuh diri friend. Keluarga Frank Olson memutuskan untuk melakukan otopsi kedua pada tahun 1994. Dari otopsi kedua itu, sebuah tim forensik menemukan luka di tubuh yang kemungkinan terjadi sebelum itu jatuh tewas friend. Temuan ini memicu teori konspirasi nih ya, bahwa Olson mungkin telah dibunuh oleh CIA terkait proyek rahasia MK Ultra friend. Jadi mungkin biar nggak bocor gitu ya datanya atau informasinya. Ngeri emang kali ya bener. Kalau kalian udah berurusan dengan si CIA ini friend. Pada poin yang keempat ini friend, yakni tentang metode penyuntikan dan penembakan gelombang suara ini. Dikutip dari Bombastis, MK Ultra ini menggunakan metode penyuntikan amfetamin yang digabung dengan obat tidur nih friend. Jadi subjek eksperimen akan disuntik dengan obat tidur di tangan kirinya. Lalu saat ia sudah hampir kehilangan kesadaran, ia akan disuntik lagi dengan amfetamin di tangan kanannya untuk mengejutkan subjek tersebut friend. Jadi tujuan metode ini adalah untuk menginterogasi rahasia seorang ya sebenarnya. Ada lagi metode untuk menghapus ingatan seseorang dengan cara menembakkan gelombang suara yang berfrekuensi sangat tinggi ke kepala subjek tersebut friend. Dengan begitu si subjek akan mendapatkan kerusakan otak yang fatal, namun tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik memang di tubuhnya ya. Lalu pada poin yang kelima ini, seorang aktris terkenal bernama Rosa Yanibar berani membuka suara nih friend, dan dia itu mengatakan bahwa Hollywood ini menggunakan eksperimen MK Ultra ke artis-artisnya friend. Tepatnya pada artis yang punya kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat ya khususnya ya. Bahkan Hollywood juga menggunakan film-film untuk melakukan cuci otak yang halus friend, menanamkan ideologi salah satunya, serta mengubah perilaku penonton lewat pesan rahasia dalam film yang ditonton tersebut friend. Ngeri emang ya.
Oke friend, kita masuk pada poin yang terakhir ya, yakni poin yang keenam tentang akhir dari MK Ultra ini friend. Jadi pada bulan Desember tahun 1974, The New York Times menyatakan bahwa CIA telah melakukan kegiatan domestik ilegal, termasuk percobaan pada warga Amerika Serikat lewat MK Ultra. Akhirnya, Komite Khusus Amerika Serikat yang dipimpin oleh Frank Church menyelidiki laporan tersebut. Alhasil, semua tuduhan itu memang terbukti benar, friend. Tapi CIA tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena mereka memiliki hak-hak tertentu berdasarkan undang-undang. Jadi enak, friend, udah ilegal tapi mereka masih dilindungi sama undang-undangnya. Pengungkapan proyek rahasia MK Ultra ini menghasilkan perintah eksekutif tahun 1976. Isinya adalah melarang eksperimen dengan obat-obatan pada subjek manusia. Jadi pada tahun 1976, eksperimen MK Ultra ini secara resmi diberhentikan oleh pemerintahan Amerika Serikat, friend. Tapi tetap aja CIA-nya tetap nggak bisa kena hukum karena mereka berlindung di balik undang-undang itu tadi, friend. Oke friend, itu tadi adalah eksperimen terkejam mungkin ya yang pernah dilakukan oleh CIA Amerika Serikat yang dilakukan kepada manusia, friend. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian mungkin merasa ini eksperimen project yang sangat kejam atau mungkin biasa aja, friend? Coba kalian tulis jawaban kalian ya di kolom komentar di bawah ini, friend. Like video ini jika kalian suka, serta jangan lupa untuk selalu support kita Analysis 13 dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share ke bokap, nyokap, kakek, nenek, pada ibu dulu. Terserah. Okay friends, keep your logic alive and see you next video.